Bayangkan seorang pemuda yang terlahir dari keluarga sederhana, dengan penuh perjuangan semasa hidupnya, kelak akan menjadi seorang tokoh besar di tanah Pasundan. Seorang pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya. Beliau datang bukan sekedar mencari popularitas di dunia politik, tapi membuktikan bahwa menjadi seorang pemimpin adalah sebuah komitmen untuk mewujudkan segala janji-janjinya kepada masyarakat. Inilah kisah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur terpilih Jawa Barat periode 2025 sampai 2030. Beliau lahir pada tanggal 11 April tahun 1971 di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Beliau merupakan putra bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, merupakan pensiunan tentara prajurit kader sejak usia 28 tahun, akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun dari mata-mata pada masa kolonial. Ibunya, yaitu Karsiti, yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, harus banting tulang untuk menghidupi 9 anaknya. Kehidupan Kang Deddy Mulyadi sejak kecil memang bisa dibilang tidak mudah. Bahkan beliau mengaku sering membantu ibunya mengembala kambing dan berladang di kebun. Kelak kepribadian sederhana inilah yang membuat mental Kang Deddy Mulyadi menjadi seseorang yang penuh kasih sayang terhadap sesama. Riwayat pendidikan beliau sebagian besar dihabiskan di kabupaten kelahirannya. Dimulai dari tingkat sekolah dasar di SD Subakti yang lulus pada tahun 1984, lanjut ke tingkat sekolah menengah pertama di SMP Kalijati yang lulus pada tahun 1987. Lalu ke tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri Purwadadi yang lulus pada tahun 1990. Baru setelah beliau lulus SMA, Kang Deddy Mulyadi melanjutkan dengan berkuliah di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman yang berada di Purwakarta, sebuah kabupaten yang tidak jauh dari Kabupaten Subang. Pada masa-masa berkuliah, Kang Deddy Mulyadi lebih banyak menghabiskan hidupnya di Purwakarta. Bahkan menurut beberapa sumber, Kang Deddy pernah tinggal di rumah kontrakan kecil dengan hanya tidur beralaskan tikar, sambil berjualan gorengan untuk bisa bertahan hidup dan membayar biaya sekolah. Tapi, Kang Deddy tetap semangat dan optimis menjalani hidupnya tanpa ada rasa mengeluh sedikit pun. Memang benar, orang yang hidupnya penuh dengan perjuangan akan menjadi orang yang bermental kuat di masa depan. Seperti kata pepatah, nelayan yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Kang Deddy Mulyadi melepas masa lajangnya dengan menikahi perempuan bernama Sri Mulyawati pada tahun 1998. Dari pernikahannya dengan Sri Mulyawati, Kang Deddy dikaruniai satu orang anak yang bernama Maulana Akbar Ahmad Habibi. Namun sayangnya Kang Deddy harus merelakan kepergian istrinya karena meninggal setahun setelah menikah, yaitu pada tahun 1999 atau 3 bulan setelah Maulana Akbar dilahirkan. Setelah kepergian istrinya, Kang Deddy memilih tidak menikah lagi untuk beberapa tahun. Lalu beliau bertemu dengan Ane Ratna Mustika, mantan Mojang Purwakarta. Kang Deddy menikah dengan Ane Ratna Mustika pada tahun 2003 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurip dan Hyang Sukma Ayu. Namun untuk kedua kalinya rumah tangga Kang Deddy kandas di tengah jalan, setelah memutuskan bercerai dengan Ibu Ane Ratna Mustika pada tanggal 22 Februari tahun 2023. Karir politik Kang Deddy Mulyadi dimulai ketika ia terpilih menjadi anggota DPRD Purwakarta pada periode tahun 1999 sampai 2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E. Akan tetapi pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 sampai 2008 berpasangan dengan Lili Hambali Hasan.
Lalu pada tahun 2008, beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta periode 2008 sampai 2013 berpasangan dengan Dudung Supardi, dan menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada periode selanjutnya, beliau terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013 sampai 2018 berpasangan dengan Dadan Koswara. Lalu pada tanggal 23 April tahun 2016, Kang Deddy terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016 sampai 2020 menggantikan Irianto Syafriuddin. Pada saat Pilgub Jabar pada tahun 2018, ia diusung oleh partainya, yaitu Golkar, untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Bapak Deddy Mizwar dari kader Partai Demokrat. Namun pada Pilgub 2018 pasangan Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi gagal menjadi gubernur Jabar setelah kalah suara dari pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum. Lalu pada saat Pilgub Jabar 2024 Kang Deddy yang sudah pindah partai ke Gerindra kembali dicalonkan menjadi calon gubernur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju di mana dalam koalisi tersebut terdapat Partai Golkar. Partai terdahulunya, Kang Deddy berpasangan dengan Herwan Setiawan. Di tahun 2025 pada tanggal 20 Februari pasangan Deddy Mulyadi dan Herwan Setiawan resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat. Pada masa awal jabatannya menjadi gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi sudah berani membuat gebrakan-gebrakan yang membuat namanya menjadi lebih banyak disorot di media publik. Meskipun kebijakannya mendapat banyak dukungan, tidak jarang pula menuai kritik tajam dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pengusaha, hingga pejabat negara. Inilah beberapa kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menjadi sorotan publik. 1. Larangan study tour dan wisuda untuk siswa sekolah. Kebijakan larangan study tour dikeluarkan setelah serangkaian kecelakaan bus rombongan pelajar, dan banyaknya keluhan dari orang tua soal biaya yang mahal. Gubernur Deddy Mulyadi menanggapi hal ini dengan tegas, demi keselamatan dan keringanan beban ekonomi keluarga siswa. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai pihak, salah satunya dari pengusaha transportasi dan pariwisata, bahkan mendapat kritik dari Menteri Pendidikan dan Menteri Pariwisata. 2. Pembongkaran tempat wisata di wilayah Puncak Bogor. Kang Deddy Mulyadi menindak tegas tempat wisata Hibis Fantasy di Puncak Bogor, karena dianggap menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap banjir di daerah Jabodetabek. Meski tempat wisata tersebut memiliki izin resmi, Kang Deddy tetap melakukan pembongkaran. Langkah ini menuai kritik dari Menteri Pariwisata dan sejumlah pengamat. 3. Larangan membawa kendaraan ke sekolah bagi pelajar. Demi meningkatkan disiplin dan keselamatan siswa, Kang Deddy melarang pelajar membawa motor ke sekolah. Ia menegaskan bahwa pelajar yang melanggar bisa dikeluarkan dari sekolah. Kang Deddy menyarankan untuk berjalan kaki bagi pelajar yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh dengan sekolah. Kebijakan ini viral dan menjadi tren baru bagi para pelajar sampai ada beberapa pelajar yang mengabadikan momen pribadinya sedang berjalan kaki sambil melapor ke Kang Deddy bahwa mereka mengikuti kebijakannya. Pak Deddy, hai. Bukan mikro. Pak Deddy, tidak ada orang mikro Pak Deddy. Tuh, nah mikro guys. Kumaha teh Pak Deddy doh. 4. Melakukan pembinaan bagi siswa bermasalah ke barak militer. Kang Deddy Mulyadi menggagas program pembinaan bagi siswa yang dianggap bermasalah, seperti pelaku tawuran atau kecanduan bermain game online, dengan mengirim mereka ke barak militer selama 6 bulan. Kebijakan Kang Deddy ini menuai kritik tajam dari beberapa kalangan.
mulai dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI, lalu mendapat kritikan dari Komnas HAM. Bahkan sebagian anggota DPR juga ikut mengkritik kebijakan ini, karena dianggap terlalu keras dan belum memiliki konsep yang jelas. Lima, vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial. Kang Deddy Mulyadi mewacanakan bahwa penerima bantuan sosial harus mengikuti program keluarga berencana, khususnya vasektomi bagi pria. Kebijakan Kang Deddy soal vasektomi ini juga menuai kontroversi karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan mendapat penolakan dari berbagai pihak. 6. Menertibkan bangunan liar yang berada di bantaran sungai. Kang Deddy Mulyadi juga mendapat kritik terkait kebijakan penertiban bangunan-bangunan yang berada di bantaran sungai, yang dianggap merugikan warga terdampak. Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan rumah di bantaran sungai berisiko tinggi terhadap bencana banjir dan longsor. Ia menyebutkan bahwa banyak rumah warga yang hanyut saat banjir melanda, sehingga perlu dilakukan penertiban untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Kebijakan Kang Deddy ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung karena dianggap sebagai langkah positif untuk mengurangi risiko banjir. Sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap warga yang telah lama tinggal di bantaran sungai. Dan itulah beberapa kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menjadi sorotan publik. Terlepas dari pro dan kontra, Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang benar-benar bekerja sepenuh hati untuk rakyatnya. Beliau juga sering membagikan kegiatannya di sosial media. Seperti itulah perjalanan hidup dari seorang pemimpin yang sangat inspiratif dan inovatif. Pemimpin yang tidak pernah lelah untuk mengabdi pada masyarakat. Karena sejatinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jika ada kekurangan dalam segi penyampaian atau bahasa yang menyinggung salah satu pihak, silahkan kritik dan saran di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat berjumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.